Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 Bisnis Daring Pemasaran. Di pagi hari ini, di hari Kamis ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi di semester genap dengan mata pelajaran perencanaan bisnis dengan materi yaitu kelayakan bisnis. Adapun buku yang kalian pakai masih sama seperti semester ganjil, masih sama bukunya karena tidak ganti dan kalian hanya melanjutkannya saja. Jadi kalian bukunya silahkan buka yang kalian dapati dari sekolah ya. Lalu yang kedua, jangan lupa setiap materi yang Ibu Arna kasih di materi atau di mata pelajaran perencanaan bisnis, kalian harus lihat penjelasannya di YouTube channel. Jangan lupa kalian beri tanda hadir sebagai pertanda absensi di mata pelajaran perencanaan bisnis. Jika tidak, berarti kalian alpa atau tidak hadir di mata pelajaran perencanaan bisnis ini. Oke, sebelum Ibu mulai materi untuk semester genap ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka materi semester genap dengan judul atau dengan kompetensinya yaitu kelayakan bisnis. Ya, kita buka di lembar pertama yaitu konsep studi kelayakan bisnis. Ya, jadi terakhir kita kemarin itu di semester ganjil itu terakhir itu di pembuatan dokumen surat izin usaha ya. Ada siup, situ, itu sudah semua Ibu beri penjelasan dan contoh-contohnya serta formnya juga. Nah, sekarang mengenai konsep studi kelayakan bisnis. Konsep studi kelayakan bisnis, apa sih arti studi kelayakan bisnis? Ini ada hubungannya nanti kalau kamu mau membuka bisnis atau usaha, seperti apa sih prosedurnya? Pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan. Artinya gini, kalau kamu mau membuat bisnis atau usaha, kamu tuh harus tahu nih, ini layak nggak ya untuk kita lakukan gitu kan, untuk kita eksekusi gitu ya, bahasa yang intelektualnya. Tapi bagaimana tahu layak atau tidaknya produk atau bisnis atau usaha yang mau kita jual? Ya kita harus ada penelitian. Misal kita mau membuka usaha makanan gitu ya. Layak nggak ya atau tidak, layak atau tidaknya itu usaha yang kita buat, kita harus mengadakan penelitian. Penelitiannya kemana ya? Ya kita terjun langsung ke masyarakat. Artinya kita bisa sekedar cari tahu dulu apa sih yang sekarang lagi fenomenal atau yang lagi digemari oleh si masyarakat dalam mengkonsumsi suatu makanan, misalkan kalau makanan ya, atau kalaupun bukan makanan misalkan kita seginya fashion, misalkan segi fashion misalkan baju bisa atau celana, pokoknya yang berhubungan dengan fashion, aksesoris dan lain-lainnya. Kira-kira apa sih yang sekarang lagi digemari, tren apa sih saat ini? Jadi kita harus ada melakukan penelitian biar nanti kita tahu layak atau tidaknya nih bisnis ini kita lakukan gitu kan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, kira-kira yang layak itu produk apa sih yang mau kita buat gitu ya. Misalkan kita mau buat masker gitu kan, karena mungkin sekarang orang banyak menggunakan masker pada setiap aktivitasnya, itu bisa. Jadi kita melakukan penelitian dulu. Penelitiannya itu bisa kita lakukan ya ke masyarakat langsung. Misalkan kita bisa menanyakan kepada masyarakat langsung atau bisa pakai kuesioner, itu merupakan penelitian ya. Jadi jangan hanya berandai-andai. Jadi studi kelayakan bisnis ini yaitu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis, artinya suatu usaha itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke aspek-aspek kelayakan bisnis. Aspeknya apa aja sih? Aspek itu segi ya, atau bidang. Yang misalkan di sini aspek-aspeknya aspek hukum. Maksudnya aspek hukum ini misalkan kita menjual produknya nih yang benar-benar misalkan contohnya produk apa? Misalkan produk
makanan atau produknya misalkan retail. Retail itu artinya kita membuka suatu swalayan atau minimarket atau supermarket. Nah, itu biasanya kita patenkan ke berbadan hukum supaya nanti kalau ada terjadi sesuatu di kedepannya bisa kita mengantisipasi gitu kan. Jadi misalkan tapi kalau misalkan yang jualnya atau bisnisnya skupnya kecil biasanya belum ada aspek hukum ya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau usahanya agak begitu skupnya agak besar, itu ada aspek hukumnya. Misalkan didaftarkan di Departemen Kesehatan, misalkan kamu mau menjual skincare, misalkan kamu mau menjual skincare. Nah, itu pasti ada dong misalkan BPOM-nya atau mungkin kamu mau daftarin ke ibaratnya yang berbadan hukum dalam arti izin Depkesnya kan gitu kan. Karena kan kalau produk skincare itu kan biasanya untuk kulit kan, jadi harus tidak yang mengandung unsur bahan berbahaya. Jadi harus kita ibaratkan harus kita patenkan gitu kan ke berbadan hukum. Jadi kalau nanti ada komplain dari pelanggan, kita ada ibaratnya nih ada acuannya gitu. Lalu yang kedua dari segi atau dalam bidang lingkungan. Nah, ini juga kita lihat lingkungannya gitu. Kira-kira kalau kita mau bisnis A atau B gitu, mau bisnis makanan atau mau bisnis fashion atau lainnya, kira-kira lingkungannya mendukung nggak gitu. Kayak tadi misalkan ibu mau jual skincare, tapi lingkungannya lingkungan sekitar Pademangan yang notabene orangnya paling banyak mengkonsumsi makanan dibanding untuk kebutuhan kulit, kebersihan itu kayaknya agak-agak sedikit kurang peminatnya gitu kan. Biasanya kalau Pademangan itu banyaknya kan makanan gitu ya. Jadi kita lihat aspek lingkungannya seperti apa gitu kan. Atau kalaupun kita mau jual, misalkan kita mau buka usaha misalkan industri misalkan industrinya industri sepatu atau tas. Nah, itu kan biasanya kita harus memperhatikan faktor lingkungan juga. Misalkan pasti kan ada bentuk nanti limbahnya, hasil dari kita membuat produk itu kan pasti ada hasil limbah ya, itu mengganggu enggak lingkungannya gitu kan. Misal nih kamu mau bikin atau mendirikan usaha garmen gitu ya, garmen misalkan konveksi. Nah, itu aspek lingkungannya mendukung enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi kita lihat juga aspek lingkungannya yang ada di sekitar kita mau buka bisnis seperti apa. Nah, ini aspek pasar dan pemasaran. Maksudnya kita lihat juga nih kalau misalkan mau berbisnis atau mau membuka usaha, aspek pasar. Maksudnya nih kira-kira kita segmentasi pasarnya, bagian pasarnya untuk kalangan menengah ke bawah, masyarakatnya atas gitu kan. Itu harus kita ketahui. Dan pemasarannya seperti apa? Apakah penjual itu langsung bertatap muka dengan si pembeli atau melakukan penjualan secara online, itu harus kita pikirkan. Lalu ada aspek teknis dan teknologi. Maksudnya segi dari teknis itu berarti kan dari segi pembuatan ya, harus kita perhatikan. Lalu teknologinya berarti memakai mesin-mesinnya atau alat-alatnya harus kita perhatikan gitu kan, aman atau tidaknya seperti itu. Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Maksudnya tuh ada orang yang bertanggung jawab dalam hal bisnis ini. Misalnya ada ownernya gitu ya, ada jelas struktur keorganisasian dalam bisnis itu. Misalkan ownernya siapa gitu kan, terus misalkan manajer pemasarannya siapa, itu harus jelas. Lalu ada sumber daya manusianya, otomatis ada manusianya sendiri yang menjalankan usaha itu. Misalkan bisa karyawan, staff, dan lain sebagainya. Itu kan sumber daya manusia ya. Lalu ada aspek keuangan. Aspek keuangan di sini berarti ya otomatis modalnya gitu kan. Modalnya yang harus dipunyai karena kan untuk nantinya kelangsungan berkembangnya bisnis gitu ya. Karena untuk juga gaji karyawan dan untuk memberikan membeli peralatan-peralatan yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut seperti itu. Lalu apa sih manfaat studi kelayakan bisnis? Manfaatnya apa sih? Yang pertama, guna merintis usaha baru. Jadi kalau kita mau merintis usaha
baru-baru nih kita mau merintis, mau melakukan gitu ya. Ini perlu dijalanin kelayakan bisnis ini. Misalkan yang tadi Ibu bilang harus ada penelitian pertamanya, kita harus tahu dulu nih sekarang zamannya itu kira-kira seperti apa trennya. Jadi harus jangan asal oh udah kita buka aja usaha ini gitu, tapi jangan pakai perkiraan, tapi kita langsung mengadakan penelitian atau kita bisa mencari tahu sendiri oh, apa sih ya yang sekarang lagi tren gitu ya. Kalau kita mau usaha kira-kira apa ya gitu. Bidang apa ya, makanan kah, fashion kah, kan seperti itu. Jadi kalau yang merintis usaha baru ini perlu untuk mengadakan studi kelayakan bisnis biar nantinya ke depannya bisnisnya itu akan berjalan dengan lancar gitu. Lalu yang kedua, guna mengembangkan usaha yang sudah ada. Ini juga bisa. Kalau tadi kan usaha baru. Nah, ini kalau mengembangkan usaha yang sudah ada dalam arti usahanya udah ada sebelumnya. Jadi bukan sebagai pemula gitu. Jadi misalkan saya udah buka yang tadi, misalnya skincare itu udah dari setahun yang lalu. Nah, kira-kira untuk supaya kedepannya berkembang ini bisnis, perlu kelayakan bisnis kita upgrade lagi gitu. Ibaratnya yang udah kita punya nih setahun ini kita upgrade lagi. Kira-kira skincare-nya apa ya? Kemarin kan skincare nih. Kira-kira sekarang kita upgrade apa ya? Apa kemasannya gitu kan? Apa ibaratnya variannya itu kan jadi di-upgrade lagi karena kan sebelumnya kita udah punya usaha tapi kalau yang pertama kan lagi merintis. Kalau merintis kan berarti pemula. Lalu yang ketiga, guna memilih jenis usaha yang paling menguntungkan. Ini yang tadi Bu Arna bilang. Kenapa perlu melakukan studi kelayakan bisnis dalam kita membuka usaha atau suatu bisnis ya? Kita bisa tahu yang menguntungkan apa. Kayak tadi deh misalkan di tengah pandemi gini kayaknya kita perlu jualnya jangan jual kayak tadi skincare, kayaknya orang nggak begitu minat ya karena kan dari harga udah wow gitu, atau dari segi biaya mendingan orang isi perut gitu kan daripada mungkin hanya membeli skincare yang untuk kulit gitu kan. Nah misalkan kita apa nih jenis usaha yang paling menguntungkan selain misalkan yang tadi Bona bilang mungkin makanan atau bisa juga masker gitu kan. Misalkan masker ini di tengah pandemi gini kira-kira bikin deh kita daripada di rumah misalkan ibaratnya nggak ngapa-ngapain atau gimana, kita bikin deh masker aja, kita cari kain apa, kita desain sendiri. Nah itu kan paling menguntungkan. Pokoknya kita lihat yang paling enak itu kita lihat kondisinya, biasanya saat ini lagi apa nih, itu paling enak. Seperti itu, biasanya kita oh kita masker aja deh gitu kan, kita buat gitu, gimana caranya kita buat masker yang harganya juga tidak mahal tapi berguna untuk setiap harinya dipakai sama orang. Oh ya udah ini pasti menguntungkan seperti itu. Ya atau di tengah pandemi ini apalagi yang misalkan mau kalian buat usaha apa gitu kan. Misalkan mau usaha selain masker apa nih gitu kan. Nah itu bisa kalian lakukan. Lalu setelah manfaat, ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Biasanya pihak-pihaknya siapa aja sih yang berkepentingan melakukan studi kelayakan bisnis? Pertama pihak wirausaha. Ya udah otomatis yang punya usaha dong, dalam arti si orangnya ini, si pelakunya. Berarti kan kayak misalkan kayak saya tadi mau jual skincare ya, berarti sayanya sebagai pelaku usaha berarti pihak yang berkepentingan melakukan studi kelayakan bisnis ini, ya kan? Yang kedua siapa? Pihak investor. Investor itu berarti yang menyandang dana, dalam arti yang ikut invest di usaha kita. Misalkan saya perlu partner dalam berbisnis, nah ini namanya investor. Atau bisa juga yang ketiga pihak masyarakat dan pemerintah, gitu kan? Itu juga bisa kita mengambil studi kelayakan bisnis melalui masyarakat dengan tadi mengadakan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuannya apa sih dilakukan studi kelayakan bisnis? Tujuannya adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Misalkan nih yang tadi saya usaha nggak pakai modal sendiri ya, ada dari investor, artinya orang yang menanamkan modalnya. Nah, saya kan maunya nih orang yang menanamkan modalnya ke saya ini pengennya untung juga dong. Jangan sampai orang yang menanamkan modal ini jadi rugi gitu kan. Nah, kira-kira dia udah nanamin modalnya ke kita besar ya. Gimana caranya kita bisa
membalikan kepada mereka supaya profit yang diperoleh juga setidaknya membaik lah gitu, ada apa besar juga, jangan malah menurun. Ya kita adakan studi kelayakan bisnis, gitu kan. Nah lalu di sini pentingnya studi kelayakan bisnis, apa sih pentingnya? Pentingnya itu adalah dilaksanakan baik pada usaha yang baru akan dijalankan, baik pada usaha yang baru akan dijalankan maupun kepada perluasan pengembangan dari usaha yang sudah ada. Maksudnya pentingnya studi kelayakan bisnis ini kita lakukan baik di usaha yang akan baru kita rintis ataupun yang sudah sebelumnya kita punyai. Ya, jadi harus perlu kelayakan bisnis. Kayak tadi kalau misalkan baru kita jalanin, kita harus ngadain penelitian, tapi kalau yang sudah ada sebelumnya, kita harus upgrade. Artinya kita harus berinovasi supaya orang tidak bosan terhadap produk atau usaha yang kita buat. Yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Tahapannya apa aja sih? Nah, ini yang tadi Bu Arna bilang di pentingnya. Pertama ada penemuan ide usaha. Idenya apa yang tadi Bu Arna bilang kan? Misalkan idenya di tengah pandemi ini membuat masker misal. Setelah kita mau buat masker, apa ya? Oh kita teliti kira-kira penelitiannya ini masker kira-kira yang paling banyak diminati di masyarakat masker seperti apa ya gitu kan. Modelnya seperti apa ya? Kita teliti. Lalu ada pengurutan usulan yang layak, maksudnya kira-kira nih kita jual dengan harga segini layak atau tidak, atau kita bikin modelan seperti ini layak atau tidak, seperti itu kan. Serta rencana pelaksanaan proyek bisnis. Jadi setelah kita ada ide, ada penelitian, ada pengurutan usulan yang layak atau tidaknya, lalu ada eksekusinya atau pelaksanaannya. Seperti itu. Jadi materi pada hari ini tentang studi kelayakan bisnis Ibu akhiri. Jangan lupa kalian lihat penjelasannya di YouTube channel sekolah dengan mata pelajaran perencanaan bisnis, dan jangan lupa kalian beri komentar hadir ya sebagai pertanda kalian absen di mata pelajaran perencanaan bisnis. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.